Pemirsa, terasi merupakan satu dari sekian banyak bumbu masak yang ada di Indonesia. Bumbu masak ini terbuat dari campuran garam, nasi, dan udang rebon yang ditumbuk dan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan. Setelah dikeringkan, barulah terasi bisa digunakan menjadi penyedap masakan. Rasa gurih dari terasi sendiri bermuara dari bahan baku utamanya yaitu udang rebon yang secara ilmiah disebut asetes. Berkat udang kecil tersebut, sebuah kerajaan baru muncul di Jawa Barat. Kerajaan tersebut kita kenal dengan nama Kerajaan Cirebon, dan dari kerajaan kecil itulah cerita terasi berawal di bumi Nusantara. Nah, istilah terasi dipercaya berasal dari bahasa Sunda, yaitu dari kata terasih atau tercinta, sehingga terasi mempunyai makna sebagai bumbu masakan yang sangat disukai dan dicintai orang. Konon katanya terasi diciptakan oleh seorang pangeran yang menjadi pendiri kota Cirebon di Jawa Barat yang bernama Pangeran Walang Sungsang. Sang pangeran kerap mencari udang rebon di waktu senggangnya untuk kemudian diolah menjadi terasi. Terasi pula lah yang dipersembahkan sang pangeran sebagai upeti kepada penguasa kerajaan Pajajaran yang kala itu membawahi Cirebon sebagai salah satu ketumenggungannya. Dalam naskah Purwaka Carubah Nagari, bahkan tertulis kalau kerajaan Pajajaran pernah marah besar kepada Cirebon karena menghentikan pengiriman upetinya, yaitu terasi. Tidak lama dari peristiwa penghentian itu, kerajaan Pajajaran menyerang Cirebon secara besar-besaran. Selain motif politik, bisa dikatakan perang tersebut terjadi karena terasi. Perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh Cirebon dan melahirkan Cirebon sebagai sebuah kerajaan baru di tanah Pasundan. Sebagai sebuah komoditas, terasi kini sudah bisa dibuat dalam skala industri. Hal tersebut membuat banyak pengrajin terasi tradisional gulung tikar. Tapi di desa Kanci Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, masih ada sekitar 30 warganya yang menggantungkan hidup dari terasi. Terasi khas Cirebon itu ditumbuk menggunakan alu dan lumpang, dan bahan bakunya hanya udang rebon tanpa campuran lain. Sayangnya produksi terasi di kampung kecil itu sangat bergantung pada hasil tangkapan udang rebon, sehingga hasilnya sering tidak menentu. Selain itu, perajin terasi tradisional kini juga harus bertarung dengan produsen terasi skala industri hasil olahan pabrik-pabrik besar. Nah pemirsa, itu tadi sepenggal kisah tentang asal-usul terasi. Semoga anak cucu kita nanti masih bisa merasakan nikmatnya bumbu masak yang melegendaris tersebut.